Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan terakhir di semester genap ini dilakukan dengan materi analisis jalur. Inti dari analisis jalur ini adalah adanya pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung dari beta 1 atau disebut dengan beta 1 itu dari X1 ke Y, dan beta 2 itu dari variabel X2 terhadap Y. Pengaruh tidak langsung itu berasal dari X1 melalui X2 kemudian menuju Y, atau dari X2 ke Y melalui X1. Analisis jalur dilakukan untuk melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis 1 menyatakan ada pengaruh motivasi individu terhadap kinerja inovasi dengan 6 tahapan pengujian hipotesis, dari penentuan H0 dan H1, kemudian penentuan tingkat keyakinan, kriteria pengujian, menampilkan hasil pengujian, dan juga melakukan pembahasan. Setelah dibahas, selanjutnya dilakukan pengambilan kesimpulan. Pengujian hipotesis berikutnya, hipotesis kedua, sama halnya dengan hipotesis pertama tadi, yaitu pengujian hipotesis secara parsial tentang adanya pengaruh perilaku inovatif terhadap kinerja inovasi dengan 6 langkah yang sama dengan pengujian hipotesis pertama tadi, mulai penentuan H0 dan 1 sampai kesimpulan. Software yang digunakan adalah SmartPLS. Kita mulai dengan create new file, kemudian diberi nama sesuai dengan nama pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan ke-15. Silakan bisa dimulai dengan create new file dan memberi nama projectnya. Setelah itu akan muncul project baru dengan nama pertemuan 15. Selanjutnya, untuk mengimport data, kita lakukan double klik kepada tulisan di atas tulisan pertemuan 15. Itu adalah menunjukkan data yang kita gunakan untuk pengolahan data uji hipotesis kali ini. Berikut adalah tahapan dalam pengimportan data dari Excel. Data dari Excel sudah disimpan dalam bentuk ekstensinya adalah CSV atau comma delimited. Bila belum dalam bentuk comma delimited, maka belum bisa terbaca oleh SmartPLS 3. Jadi sekali lagi, untuk SmartPLS 3 maka data input yang digunakan adalah dalam bentuk CSV. Setelah itu, setelah diimport datanya, akan muncul distribusi data di sebelah kanan di SmartPLS kalian masing-masing. Setelah itu diklik project pertemuan 15 dan akan muncul layar untuk melakukan menggambar model dalam SmartPLS ini. Cara menggambarnya cukup mudah, yaitu dengan melakukan blok dan drag pada area tampilan indikator setiap variabel. Contohnya di sini motivasi individu ada 4 indikator, kemudian di blok dan di drag atau ditarik ke kanan, maka akan muncul variabel laten yang berwarna merah ini dan variabel observasi yang berwarna kuning yang menunjukkan variabel motivasi individu diukur dengan 4 indikator. Lakukanlah kepada 3 variabel yang diteliti. Ada 2 variabel eksogen, motivasi individu dan perilaku inovatif, dan ada 1 variabel endogen, yaitu kinerja inovasi. Kemudian diberikan garis yang menunjukkan hubungan variabel eksogen dan variabel endogen. 2 garis ini dari motivasi individu terhadap kinerja inovasi dan dari perilaku inovatif terhadap kinerja inovasi, sesuai dengan hipotesis penelitian yang kita susun.
Setelah terhubung variabel eksogen dan endogen, maka variabel laten akan berubah dari warna merah menjadi warna biru. Setelah dilakukan prosedur calculate PLS algorithm untuk memunculkan koefisien jalur, ada dua output, yaitu output berupa tabel di sebelah kiri ini, tabel path koefisien, dan output berupa gambar sesuai dengan bagan yang dihasilkan tadi. Dari gambar tersebut menunjukkan adanya koefisien jalur dari motivasi individu terhadap kinerja inovasi sebesar 0,329 dan dari perilaku inovatif terhadap kinerja inovasi sebesar 0,546. Di dalam analisis jalur dengan menggunakan Smart PLS akan dimunculkan uji validitas dari setiap loading faktornya. Di sini ada MI1 sampai dengan MI4 dengan nilai validitas antara 0,865 sampai dengan 0,940. Validitas ini dinyatakan valid atau memenuhi validitas konvergen jika melebihi 0,7, sehingga dari data yang digunakan kali ini distribusi data sudah valid dalam membentuk variabel motivasi individu. Selain output analisis jalur, juga menampilkan output uji T yang diperoleh dari prosedur calculate bootstrapping. Outputnya berupa output tabel dan output gambar. Di output tabel terdapat kolom p-value yang berwarna hijau atau P-nya itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari motivasi individu dan perilaku inovatif terhadap kinerja inovasi. Selain output uji validitas, kemudian ada uji T, ini ada output reliabilitas. Terdapat di sini ada Cronbach alpha, kemudian row A, kemudian composite reliability. 3 kolom ini sudah memenuhi syarat karena sudah berwarna hijau atau dengan nilai yang lebih dari 0,7. Sedangkan kolom average varian extract atau AV berwarna hijau karena nilainya lebih dari 0,5. Sehingga dari uji reliabilitas ini data yang digunakan sudah memenuhi syarat reliabilitas dengan nilai reliabilitas lebih dari 0,7 dan AV lebih dari 0,5. Selanjutnya terdapat diskriminan validity yang di sini ditunjukkan dengan kolom yang dilingkari merah ini menunjukkan nilai korelasi pada setiap indikator yang digunakan pada setiap variabel. Nilai korelasinya lebih besar dalam satu variabel dibandingkan dengan nilai korelasi dengan variabel yang lain. Artinya jika korelasi dalam satu variabel tersebut lebih besar, maka sudah memenuhi syarat dalam diskriminan validity. Ada juga di sini metode Fornell-Lecker criterion yang nilai diagonalnya lebih besar dibandingkan nilai-nilai yang ada di bawahnya atau di sampingnya. Di dalam analisis koefisien jalur ini juga ada koefisien determinasi atau R-square yang menunjukkan pengaruh variabel eksogen yang digunakan, yaitu variabel motivasi individu dan perilaku inovatif terhadap kinerja inovasi, yaitu sebesar 0,594. Artinya besarnya variasi variabel kinerja inovasi 59,4% dijelaskan oleh variasi variabel motivasi individu dan variabel perilaku inovatif. Berikut ini adalah langkah yang bisa dijadikan panduan untuk praktikum analisis jalur dengan menggunakan Smart PLS.
Jadi di sebelah kiri sudah ada tampilan indikator tiap variabel. Kemudian di blok dan di drag atau ditarik ke sebelah kanan. Setelah itu bisa dirapikan untuk mendapatkan tampilan yang paling bagus. Dan selanjutnya diklik kanan dan diberikan nama variabel sesuai dengan variabel yang tercantum dalam hipotesis penelitian. Langkah berikutnya adalah menghubungkan variabel eksogen dengan variabel endogen dengan garis sesuai dengan hipotesis dari motivasi dan perilaku terhadap kinerja inovasi. Jika sudah terhubung, maka variabel latennya berubah dari warna merah menjadi warna biru. Berikutnya adalah memproses pengolahan data dengan calculate PLS algorithm untuk memunculkan koefisien jalur. Ini adalah tabel koefisien jalurnya. Ada 2 koefisien jalur sesuai dengan variabelnya, motivasi individu dan perilaku inovatif. Dan di dalam output gambar juga sudah ditunjukkan adanya koefisien jalur pada masing-masing garis dan juga nilai loading pada setiap indikator pada setiap variabel yang bisa digunakan untuk uji validitas. Output analisis jalur dengan Smart PLS ini bisa diekspor ke dalam Microsoft Excel untuk memudahkan kita nanti di dalam memunculkan tabel-tabel yang kita butuhkan di dalam pengujian hipotesis. File sudah langsung diekspor dalam bentuk Excel dan muncul tombol navigasi untuk menuju tabel yang kita butuhkan. Nah, ini adalah contoh-contoh tabel navigasinya. Kemudian dilakukan tahapan untuk memunculkan nilai T. Dari hasil uji T tersebut ada kolomnya berwarna hijau tadi, sudah kita bahas sebelumnya, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel eksogen, motivasi individu dan perilaku inovatif terhadap variabel endogen, kinerja inovasi. Selanjutnya dilakukan ekspor hasil analisis data dari uji T-nya tersebut, diekspor ke dalam bentuk Microsoft Excel seperti proses sebelumnya untuk menampilkan dalam bentuk Microsoft Excel sehingga muncul tombol navigasi menuju tabel-tabel yang kita butuhkan di dalam uji hipotesis penelitian. Nah, ini adalah rangkuman dari panduan praktikum yang bisa digunakan untuk mengerjakan analisis jalur dengan menggunakan Smart PLS. Semoga bisa digunakan untuk menjadi panduan di dalam proses pengujian hipotesis. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.